Ya betul ya, sabar itu mudah diucapkan tapi susah dilakukan Arif Fadil. Betul banget, apalagi dalam kondisi akhir-akhir ini, Hmm. waduh. Kalau mau disebutkan sih mungkin ujian terhadap masyarakat cukup banyak ya, dan juga pemirsa, nggak usah jauh-jauh aja. Tema kita yang nanti kita bahas itu pun juga bagi sebagian masyarakat mungkin ada juga ujian sabarannya kan Ya begitu ya. kenaikan pajak PPN kan Iya, yang kemudian 11%. berdampak kan macam-macam tuh katanya untuk bangun rumah sendiri itu ada dikenakan pajak. Lalu Belum lagi juga kebutuhan-kebutuhan ya macam-macam sehari-hari lah ya kan. turunan-turunan dari dampak 1 April tersebut. Nah, Nah, sebelum ke sana kita tenangkan hati kita, kita dinginkan pikiran kita ya. tabayun dulu ya kan, Betul. kita akan bahas keutamaan bersabar di bulan Ramadan ini bersama dengan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz jauh-jauh ke Pekanbaru masih mau menyempatkan dengan kami, luar Terima biasa kasih Insya banyak Allah. Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. Ustadz, tadi kita Aman, sudah siap. berbincang sedikit banyak nih soal ujian itu ataupun juga kesabaran ini kan tentu kan bermacam-macam ya ujiannya ya bentuknya. Nah boleh Iya, nggak Ustadz kasih betul. gambaran umum dulu lah begitu, apalagi kita di bulan Ramadan ini Baik. menghadapi cobaan yang bermacam-macam, bertubi-tubi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam ayat yang sering banget kita dengar kalau ada ceramah ustadz-ustadz, kiai-kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu jelas-jelas selalu bersama orang yang bersabar. Gitu ya. Ini di dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, juz kedua ayat 153. Lalu sebenarnya tadi ada narasi di awal, sabar itu bukan cuman ketika ada musibah gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini segala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Segala kebaikan, sekecil apapun Allah lipat gandakan karena kemuliaan bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan disebut dengan Ramadan Karim, satu-satunya bulan yang penuh kemuliaan. Kesabaran yang pertama itu adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, apapun bentuknya. Bisa jadi di mata kita, di akal kita, di pikiran kita, itu musibah secara kasat mata. Tapi sebenarnya Allah sedang memberikan hadiah yang begitu indah buat kita. Itu namanya as-sabru 'alal musibah. Hadiahnya apa? Hadiahnya Allah akan memberikan ketenangan hidupnya di dunia. Kok bisa tenang? Ya karena dia sudah menghadapi musibah dan sabar. Karena dia pikir, alhamdulillah masih dikasih musibah, masih dikasih hidup. Karena tidak akan seseorang itu dikatakan bertakwa, taat, kecuali setelah dia diuji oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu jangan lupa kita juga harus bersabar dalam konteks lain. Apa itu? As-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam kita menjaga ketaatan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya sholat tarawih harus sabar gitu ya. Apalagi pas ketemu jumlahnya 23 rakaat, imamnya aki-aki. Waduh, itu harus sabar banget gitu kan. Ada lagi yang viral di Blitar itu 23 rakaat cuma 6 menit, kebangetan cepat, itu juga harus sabar. Yang pulang pada encok. Gitu. Sabar juga. Itu as-sabru 'ala ta'ah. Hadiahnya apa? Hadiahnya Allah tidak hanya memberikan ketenangan di dunia, tapi bahkan orang yang sabar dalam ketaatan, Allah tenangkan hidupnya di alam kubur. Itu hadiahnya. Nah, ada nih yang paling tinggi. Itu namanya as-sabru 'alal maksiyah. Taat di dalam ujian menghadapi maksiat-maksiat. Gitu ya. Ramadan kayak gini, aduh daya halusinasi kita masih tinggi kan? 10 hari pertama. Iya, masuk dapur, ngelihat di atas ubin, wah korma, nggak tahu dideketin kecoa. Aduh, untung nggak jadi dimakan kan. Nah itu namanya pengen bikin maksiat tapi sabar. Itu bukan sabar karena emang itu ketipu aja dengan halusinasinya. Nah intinya. Kalau korma udah diambil itu ya Ustaz. Iya, untung kalau nggak kemakan kok pahit nih korma gitu, sepet-sepet. Salah menu ternyata. Ada lagi ikat rambut taunya putu mayang ya. Nah itu dia betul. Malah banyak banget di grup-grup itu ya meme yang beredar kan. Aduh Pak Ustadz saya mau curhat, kenapa ya kok di 3 hari pertama settingan motor saya kenapa nih kalau dipakai di jalan raya mau belok kiri aja ke warteg gitu kan. Nah ini kan sabar menghadapi godaan maksiat ya.
gitu kan. Wah, ada yang tiba-tiba masuk warteg marah-marah loh Bang. Ini kenapa? Bulan Ramadan harusnya tirainya ditutup dong. Pas udah ditutup, oke Mas, makasih. Es teh manis 1, kata dia gitu kan. Nah ini artinya dia juga nggak sabar gitu loh dalam menghadapi maksiat. Nah, hadiahnya apa? Iya, Ustadz. Orang yang sabar dalam musibah itu tadi ketenangan selama dia hidup. Orang yang sabar dalam ketaatan, ketenangan dia di dalam alam kubur. Tapi orang yang sabar dalam menghadapi maksiat, Allah memberi ketenangan dunia akhirat. Itu ganjarannya. Iya. Nah, itu gambaran umumnya itu Bang, Mbak. Ternyata sabar itu bukan sembarang sabar, tapi Allah punya hadiah yang begitu indah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan terakhir, Masya Allah. orang yang sabar dalam musibah, Allah naikkan derajatnya 300 derajat. Orang yang sabar dalam ketaatan, Allah naikkan 600 derajat. Dan orang yang sabar dalam maksiat, Allah berikan derajatnya 900 derajat dunia akhirat. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin, amin. Ustadz, artinya kalau misalnya kadang banyak gitu ya Ustadz ya, yang mengeluhkan gitu, saya sudah sabar, tapi kok saat ini ibaratnya kok belum dapat ganjarannya begitu dari Allah Ta'ala. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masih aja begitu. Nah, itu dia. Padahal tadi dijelaskan sebenarnya kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala ini tidak hanya di dunia begitu ya Ustadz ya? Betul. Karena memang gini, satu-satunya tujuan hidup itu yang bikin kita nggak sakit hati kalau karena Allah. Lillahi ta'ala. Kita sabar kalau cuma pengen dapat dunia. Bisa jadi apa yang menurut kita baik itu belum tentu terbaik menurut Allah. Masya Allah. Tapi kalau lillahi ta'ala, apa yang terbaik menurut Allah, yakin deh itu terbaik buat manusia. Nah, contoh kayak kita misalnya bersedekah. Kalau bersedekah niat kita hanya pengen dunia, akhirnya sakit hati kalau nggak dapat dunianya, kan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita sedekah, Pak Ustadz saya sedekahin motor deh Pak Ustadz. Karena katanya dapat mobil sebulan. Tiba-tiba udah sebulan motornya hilang, mobil nggak datang-datang, kan sakit hati. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, tiba-tiba dapat mobil itu bonus. Kalaupun tidak dapat, nggak sakit hati. Karena kesabarannya jadi investasi akhirat gitu. Jadi lillahi ta'ala itu udah paling nikmat deh. Sabarnya enak, ikhlasnya enak, ibadahnya enak, disakitin orang kita doain gitu kan. Maunya tuh tiap hari mau berbagi aja sama orang lain gitu. Masya Allah, apalagi kalau misalnya kadang dalam situasi-situasi yang mengundang emosi amarah begitu ya Ustadz. Paling tidak apa ya Ustadz, zikir-zikir yang bisa kita amalkan agar kita kemudian bisa calm down gitu loh. Oke, ini pertanyaan apa curhat ya Mbak? Sekalian boleh nggak sih Ustadz ini, karena tidak hanya curahan hati seorang Maria saja ya. Itulah ada kepikiran dari tadi. Saya masih nahanan pertanyaan, takutnya diserang sama Ustadz saya nanti nih. Siap. Jadi paling nikmat itu ketika kita amarah, istighfar deh. Coba bayangkan kalau kita marah, kita tarik nafas yang dalam, itu 1 liter oksigen naik ke otak kita. 1 liter oksigen. Makanya kenapa kalau orang ambil napas itu langsung dia tenang, karena ada suplai oksigen. Tapi setelah kita tarik 1 liter oksigen nafas tadi, kemudian kita keluarkan karbon dioksida sambil kita mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, tarikan nafas yang kedua setelah mengeluarkan karbon dioksida, masuk lagi itu oksigen, bayangkan bukan cuma 1 liter, tapi langsung 5 liter. Setelah mengeluarkan karbon dioksida. Itu ada penelitiannya. Jadi betul yang Rasulullah sampaikan. Cepat-cepat istighfar kalau misalnya suami marah-marah gitu ya. Atau istrinya lihat suami marah-marah, ya bacain aja tasbih, bacain tahlil, tahmid. Kalau masih marah juga ya baca aja ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul qayyum, biar kabur itu setannya. Kalau kayak gitu kita istrinya dapat bala nggak Ustaz? Aduh, insya Allah lah, pokoknya ya saling menasehati lah kalau masalah kesabaran. Karena jelas watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kewajiban kita sama muslim, bahkan sama manusia itu 2. Menasehati kebenaran dan menasehati urusan kesabaran gitu. Baik, oke. Kita jeda dulu ya, sejenak Ustadz. Oke. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.